Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Tertulis dalam kitab Hosea 14 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, pengampunan ketidaktaatan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya, Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Tertulis di dalam kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pertobatan menjaga jalan tetap bersih dalam perjalanan kita bersama Allah.
Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Saya tak akan pernah melupakan pelajaran menyakitkan yang saya dapat semasa kecil tentang ketidaktaatan ayah saya yang tengah memotong rumput. Menghentikan sejenak pekerjaannya untuk berbelanja, ia meninggalkan mesin pemotong rumput dorong itu di dekat beberapa kuntum bunga dan melarang saya menyentuhnya selagi ia pergi. Tetapi saya tidak taat dan mendorongnya. Saya kaget ketika pemotong rumput itu berbelok dan melindas beberapa bunga. Ketika ayah kembali, saya melapor sambil terisak, "Aku tidak sengaja." Dengan bijak ayah menjawab, "Lalu mengapa kamu melakukannya?" Saya tahu yang sebenarnya. Saya sengaja mendorong alat pemotong rumput itu. Saya berdosa, bukan karena melindas bunga, tetapi karena tidak taat. Pelajaran masa kecil ini menjadi alat pengingat bagi saya untuk menyesali ketidaktaatan, dan bukan hanya akibatnya. Daripada berkata sambil terisak kepada Tuhan, "Saya tidak sengaja," saya melakukan seperti yang diperintahkan Hosea kepada bangsa Israel yang suka melawan. "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan." Saya mengaku dengan jujur kepada Tuhan bahwa meski saya tahu kehendaknya, tetapi saya memilih untuk tidak taat. Dan saya berseru memohon belas kasihan-Nya. Puji Tuhan, Dia mengampuni. Apakah Anda sedih karena memilih tidak taat, dan tidak semata-mata menyesal karena akibatnya? Maka, bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan hari ini. Dia berjanji untuk mengampuni dosa Anda, karena Dia mengasihi Anda dengan sukarela. Allah memulihkan mereka. Hosea 14 ayat 5 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Allah memberikan kesempatan bagi Israel untuk dipulihkan. Hal itu disadari oleh Hosea karena baginya Allah itu memiliki bela rasa. Walaupun baru saja bernubuat tentang murka Allah yang akan menimpa Efraim, masih ada sebuah janji pengampunan. "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Mereka yang hidup pada zaman Hosea tahu bahwa kesusahan mereka belum berlalu. Tanah mereka, kota-kota mereka diporak-porandakan dan banyak orang ditangkap dan digiring ke Asyur sebagai orang buangan. Mereka tahu bahwa pengampunan Allah dan datangnya masa yang lebih baik mungkin saja tidak terjadi pada masa hidup mereka. Namun demikian, janji itu tetap memberikan pengharapan. Hasrat Allah adalah tercipta dan terbinanya relasi dengan umatnya. Dia menginginkan hal ini terjadi, namun tak akan terjadi apabila umatnya itu tidak kembali kepadanya dan berhenti berdosa. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Allah. Allah ingin adanya suatu relasi penuh kasih dengan kita juga, dan memberikan kepada kita dengan banyak kesempatan untuk kembali kepadanya dengan kata-kata pertobatan, ketulusan dan kasih. Apakah kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, atau penderitaan-penderitaan? Dapatkah kita mohon kepada Allah untuk menolong kita memahami bagaimana Dia sedang menarik diri kita semakin dekat kepadanya? Dapatkah kita belajar mempercayai rencana Allah dan menantikan transformasi yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita?
sambil berpegang teguh pada sabda Allah dan mencari terus kasih-Nya. Seringkali kita tidak melihat gambaran yang lebih besar. Pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita terasa tidak masuk akal dan tidak fair. Namun demikian, marilah kita percaya kepada kasih Allah yang sungguh dapat diandalkan dan berdoa agar memperoleh rahmat untuk menghayati rencana-Nya, dan menyadari bahwa Dia sedang bekerja dalam kehidupan kita. Israel mengalami kasih Allah, tidak lagi mengalami murka Allah apabila mereka bertobat, menyesal, karena mereka telah tergelincir. Penyesalan dan pertobatan adalah dua kata kunci penting untuk menghirup udara baru. Umat Kristiani hidup dalam peradaban modern. Dalam sebuah dunia yang biasa disebut "Come of Age", semua sudah tersedia di depan mata, tanpa mesti berkeringat. Realitas seperti ini acap kali secara tak sadar memposisikan manusia modern, nyaris seperti Israel di zaman Hosea, yaitu melupakan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Allah yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus telah mengangkat kita sebagai anak-Nya dan menjadi pewaris hidup yang kekal. Kita harus mengubah hidup kita dari hidup yang membelakangi Allah, mengesampingkan Allah, bahkan meniadakan Allah, kepada hidup yang menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Hidup kita berada di bawah kontrol dan kendali Allah. Kita harus menyesal dan bertobat. Kita harus menjadi ciptaan baru. Cerita umat dalam kitab Hosea dan kasih Allah yang merangkul kembali mereka yang menyesal dan bertobat menjadi pembelajaran berharga bagi kita yang hidup di era digital. Kasih Yesus Kristus menguatkan kita untuk hidup secara baru di tengah kekinian sejarah. Karena itu, marilah menghargai kesempatan yang diberikan Allah bagi kita untuk dipulihkan hubungan kita dengannya. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu,
Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.